Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratil muhtaramin, jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir, rahimakumullah wa ghafara lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap dalam keadaan mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemauan untuk menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunat. Semoga semua ibadah yang selama ini kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah teori untuk supaya niat kita, hajat kita, tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ingin tahu apa enggak? Ini sebuah riwayat dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu yusrun. Kata Nabi, agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Mudah aja agama itu. Apa itu? Yang wajib-wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan. Selesai. Jangan sampai kalau panjenengan seneng ngelakoni sunnah, tapi wajibnya ditinggalkan. Ini kata Nabi, mahrumun. Apa mahrumun itu? Mahrumun itu terhalang dari pahala. Artinya, kalau ada orang menjalankan ibadah, amalan-amalan sunnah, namun wajibnya tidak dikerjakan, maka tidak dapat pahala. Contoh, jenengan rajin sholat tarawih, tapi isya'i gak sholat, kira-kira tarawihnya diterima enggak? Ada pahalanya apa tidak? Tidak ada, karena kewajibannya ditinggalkan. Panjenengan sholat malam, sholat tahajud, tapi subuhnya tidak dikerjakan. Sholat tahajudnya sia-sia. Panjenengan sodakoh sunnah dilakukan. Padahal sudah kewajiban menjalankan sedekah wajib yaitu zakat, namun tidak dijalankan. Maka sedekah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga begitu, puasa wajib ditinggalkan. Puasa sunat, rajin, Senin Kemis, bahkan Daud, itu sia-sia. Kata Nabi, mahrumun. Kalau ada orang sudah punya kemampuan selama 4 tahun, tapi tidak haji, kalau di sini belum daftar haji, sudah punya kemampuan selama 4 tahun, mahrumun. Amal ibadah wajibnya tidak dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, ad-din yusr. Agama itu mudah.
Wala yusaddidad dina illa ghalabahum. Dan janganlah memperberat, mempersulit agama. Ambil yang enak-enak, yang mudah-mudah. Jangan mempersulit, jangan mengambil yang berat-berat. Karena apa? Amalan ibadah agama itu membutuhkan istiqomah. Sedangkan ketika kita menjalankan yang berat-berat, maka akan juga berat istiqomah. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang dawam, yang istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kalau ada orang melakukan agama, ambil yang berat-berat, dia tidak akan mampu istiqomah. Pasti dia tidak akan mampu istiqomah. Karena tenaga kita semakin tua semakin loyo, semakin lemah. Padahal amalan agama itu membutuhkan istiqomah. Maka Nabi dalam hadisnya itu fasaddidu, bersedang-sedanglah ketika mengamalkan amalan-amalan agama. Bersedang-sedanglah. Nabi juga mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang tengah-tengah saja. Oke? Oke ya? Oke. Yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Fasaddidu, maka bersedang-sedanglah kalian. Ini caranya mengamalkan amalan agama supaya bisa istiqomah dan disenangi oleh Allah. Dan nanti tujuan kita al-qasda tabluhu. Sedang-sedang saja nanti kamu akan sampai. Kamu akan dikabulkan niatnya, tujuannya. Maka dari itu ketika mengamalkan sebuah agama harus istiqomah. Yang kedua, waqaribu, kata Nabi. Waqaribu, ketika panjenengan kula menjalankan amalan agama, kados ngeten iki. Salat tarawih, zikir, baca Al-Qur'an, bersedekah, iktikaf dan lain sebagainya. Diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqaribu, dan niatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja, amal agama yang baik-baik itu kita tujuannya pertama waqaribu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lain. Yang kedua, wa absyiru. Ketika kula panjenengan mengamalkan amalan agama, maka niatkan dalam hati dengan rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia ketika menjalankan sebuah amaliyah. Maca Quran, senang maca Quran dalam hati. Sehari ini saya baru dapat 3 juz, hendaknya saya tambah lagi, senang. Baca istighfar juga senang. Sehari saya baru aja membaca istighfar 100 kali, padahal biasanya 1000 kali lamanya. Harus senang, harus rasa senang. Jangan punya rasa bosan. Kalau ada rasa bosan, rasa malas, maka nilai dari Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Ketika kita kerjakan dengan rasa senang, rasa gembira, maka Allah pun juga akan memberikan nilai yang sempurna. Jamaah yang berbahagia. Wasta'inu, dan ketika kita menjalankan amal ibadah agama, ini harus juga punya tujuan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya semua urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat,
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata di sisi lain ketika kula panjenengan mengerjakan sebuah ibadah wajib mohon pertolongan kepada Allah, ini wajib. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Fatihah jadi rukunnya sholat wajib. Artinya kula panjenengan mohon pertolongan kepada Allah di saat kita mengerjakan sebuah ibadah diniatkan untuk mendapatkan pertolongan dunia. Ini kita harus selalu memohon kepada Allah. Lebih-lebih nanti di alam barzah, nanti di alam akhirat. Ketika kula panjenengan tidak henti-hentinya memohon kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan, insya Allah Allah pun juga akan memberi pertolongan. Kapan semua itu kita lakukan? Amaliyah ibadah, sunnah-sunnah yang walaupun hanya kita kerjakan, ambil yang mudah-mudah, ambil yang tidak banyak, asalkan istiqomah. Dilakukannya waktunya yang tepat, waktu yang barokah, waktu yang mustajabah adalah bil wadwati, di waktu pagi. Kapan pagi itu? Pagi itu adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai tuluk matahari terbit, ini adalah waktul mubarakah, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kula panjenengan nek mari subuh jangan tidur kembali. Sampai umpamanya jeng tidur setelah tuluk. Jadi mulai subuh sampai tuluk ini tidak usah tidur. Baca-baca wirid, baca-baca Al-Qur'an. Itu waktu mustajabah. Panjenengan tinggal panjenengan lacak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah menjalankan amaliyah di waktu pagi. Syukur ini di sini dibiasakan apa enggak? Sebetulnya setelah subuh ini ada amaliyah sunnah yang luar biasa. Keuntungan dunia, keuntungan akhirat akan bisa didapat. Apa itu? Setelah azan kita sholat 2 rakaat. Disebut sholat apa? Sholat apa? Sholat fajar. Sholat fajar ini sholat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan, dunia seisinya, yang isinya ada gedung-gedung tinggi, pencakar langit, ada mobil mewah, ada Masya Allah. Tapi ternyata masih lebih baik sholat 2 rakaat. Sholat fajar. Pak, apakah kalau sudah sholat fajar masih sholat qobliyah subuh? Seandainya dengan sholat qobliyah subuh masih disunahkan menurut Imam Ghazali, Imam Ghazali memilih kedua-duanya. Sholat fajar juga dilakukan, sholat qobliyah subuh juga dilakukan. Namun ada sebuah hadis, Nabi melakukan 2 rakaat fajar. Lebih baik daripada dunia seisinya. Monggo panjenengan, kula panjenengan biasa istiqomahkan. Nanti tujuan-tujuan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada sebuah zikir yang menguntungkan dunia akhirat. Dapat pahala dan rezekinya akan diberikan oleh Allah, rezeki yang lancar, rezeki yang halal. Saya lupa tadi sholat fajar tadi, suratnya bacaannya adalah rakaat yang pertama alam nasroh laka sodrok, rakaat yang kedua alam tarokai papa ala rabbuka bi ashabil. Barang siapa yang mengerjakan itu, dia akan dijauhkan dari fitnah, baik fitnah duniawi ataupun fitnah ukhrawi. Alhamdulillah. Ditindakaken nggih, dibiasakan. Kapan maneh mumpung kula panjenengan masih sehat. Setelah itu ada zikir yang menguntungkan dunia akhirat, dapat pahala dan dunianya dijamin rezekinya lancar, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. 100 ini lama Pak, sedikit. Satu putaran tasbih. Begini Mbah Hamid Pasuruan ini jadikan wiridan. Begini Masjid Agung Pasuruan. Santri-santrinya Said Muhammad Mekah yang ada di Indonesia semua mengamalkan itu. Bahkan Habib Umar yang Yaman itu juga mengamalkan itu, santri-santrinya juga semua mengamalkan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah, tentu tidak cepat-cepat komat. Jadi mari sholat sunnah, zikir itu komatnya agak diundur. Sholat subuh itu Pak, sholat subuh itu sing apik, itu waktunya yang sudah ramyang-ramyang. Tahu ramyang-ramyang? Dalam dulu kan belum ada listrik, belum ada lampu. Ketika panjenengan di luar, tidak ada lampu, sudah bisa melihat orang lain, oh itu si A, si B, si C. Itu namanya ramyang-ramyang. Waktu subuh itu yang paling baik. Pesannya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Itu waktu subuh begitu. Sehingga mari subuh wiridane gak usah panjang-panjang, langsung masuk waktu isyraq. Melakukan sholat 2 rakaat setelah tuluk, itu pahalanya seperti haji umroh sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Nek iso lungguh mari subuh sampai isyraq. Tapi nek subuh awal waktu sampai isyraq kelamaan dengan nek masjid kula men biasa nih. Bapak-bapak mungkin ada 10 bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terbiasa setelah wiridan subuh mereka membaca Al-Quran sambil nunggu waktu isyraq. Bil ghadwati, di waktu pagi, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Warauhati, dan di waktu sore. Sore itu bisa setelah asar, bisa setelah maghrib. Ini juga waktu mubarakah, waktu yang diberkahi. Monggo kula panjenengan di waktu-waktu itu HP ini lereng dhisik. HP ini lereng dhisik. Sehingga kula panjenengan akhirat dunia akhiratnya akan dapat. Kapan lagi? Wasai'in minad duljah, dan sedikit waktu di malam hari. Sedikit waktu di malam hari ini ya paling enak, paling ringan. Mungkin kalau panjenengan saged nindakaken yaitu di saat masjid sudah sholah-sholah. Ya, ada kustur, ada qiraah itu dengan kula bangun lalu ambil air wudu, sholat 2 rakaat, berzikir, baca istighfar. Barang siapa yang baca istighfar di waktu sahur, maka dia adalah calon-calon penduduk surga. Allahumma amin. Siapa yang membiasakan sholat malam, itu urusannya nanti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Ada urusan-urusan yang rumit-rumit, alhamdulillah diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula panjenengan istiqomah bangun malam sambil nunggu waktu subuh, kita baca istighfar, kita baca sholawat berapa kali? Terserah panjenengan. 70 kali, 100 kali, 1000 kali, monggo. Baca sholawat juga begitu. Sebanyak-banyaknya kata Nabi kula panjenengan diaturi, diperintahkan untuk membaca sholawat. Sholawat paling pendek ini nggih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat sing asli. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan sholawat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bacaan sholawat yang wajib yaitu bacaan sholawat di saat kita membaca doa tahiyat akhir.
Andan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wajib kita baca. Di luar itu sunnah. Adapun sholawat yang namanya sholawat nariyah, sholawat mundiat, sholawat badar, sholawat tibul kulub, sholawat busro, sholawat berjanji, sholawat diba, itu semua adalah karangannya para ulama. Isinya adalah doa yang diawali dengan bacaan sholawat. Harapannya doa-doa yang diawali dengan bacaan sholawat wasilah dengan Rasulullah Muhammad SAW akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita maca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ini salat apa namanya? Salat badar. Sinten sing aran? Bagian kecerdas. Sing aran namanya Kiai Ali Mansur. Mereka beliaunya masih zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang mana ini? Orang Rengel Tuban. Sekarang anaknya ada di Gunung Kueknya. Orang Rengel Tuban. Ketika itu beliaunya menjadi pegawai negeri urusan agama di Banyuwangi zaman tahun 65 usume PKI. Beliaunya ngarang selawat ini untuk membuat wasilah supaya umat Islam diberi kemenangan mengalahkan PKI. Alhamdulillah PKI dikalahkan dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai-kiai banyak yang dipateni, dibunuh, dihabisi. Akhirnya terbalik, mereka orang-orang PKI akhirnya dihabisi oleh orang-orang Ansor dan para santri-santri. Seandainya PKI menang, negara kula panjenengan tidak menjadi negara Pancasila, tapi negara komunis. Na'udzubillah min dzalik. Masjid Baitur Rahim tidak ada, kopian putih tidak ada, dihabisi semua. Alhamdulillah dibantu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kula panjenengan sekarang bisa nikmati ibadah sampai mugi-mugi ibadah kula panjenengan sampai wonten ing akhir hayat kula panjenengan sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.